Orang yang bersyok kuda dengan siklus kehidupan ada secerca harapan yang baik, ada rasa semangat yang berkobar ya. Untuk masuk di bulan September ada sebuah rezeki yang mengalir ya. Di sini yang saya lihat sebenarnya Anda kurang berdana, Anda kurang bersosialisasi tinggi dengan lingkungan sekitar kamu ya. Dan di sini kurang adanya tercipta hubungan yang harmonis ya dan kerukunan dengan lingkunganmu. Nah, jadi di sini Anda harus lebih peka dan lebih banyak berdana dengan orang yang membutuhkan, baru nanti Tuhan akan memberikan sebuah keberkahan di bulan September ya. Sebenarnya di sini untuk orang Shokuda itu sangat bagus sekali, hanya saja dalam diri kita sendiri kurang melakukan hal yang kebajikan untuk sesamamu sendiri ya. Jadi ini bagi sendiri segi percintaan pun juga ada sesuatu yang menghambat dalam jiwa kamu sehingga terciptanya kurang harmonis dan kurang adanya keseimbangan hidup Anda ya. Dan di sini apapun yang diperoleh sebenarnya bagus sekali, hanya saja ada sebuah hambatan dalam diri kita yaitu kebajikan dan kebaikan dalam kehidupan kita sehari-harinya ya. Halo teman-teman, saya Evan Jaya. Senang kembali berjumpa dengan Anda ya. Di sini seperti biasanya, saya meramalkan untuk Anda, untuk orang yang bersio kuda ya, untuk masuk di bulan September, berbagai siklus kehidupan, dalam segala menyikapi situasi kondisi, tindakan, dan respon Anda, tanggapan Anda bagaimana, bentuk pencerahan aura, dan bagaimana bentuk karma kehidupan masa lampau dengan kehidupan masa sekarang ya. Nah, jadi di sini apapun yang Anda rasakan ya, ya apapun yang Anda dapatkan dan segi energi positif dan energi negatif, apalagi mengenai asmara percintaan Anda ya. Jadi di bulan September ini kita harus bisa lebih sering memotivasi diri baik dengan lingkungan sekitar Anda ataupun dengan si pasangan Anda. Barulah bisa mendapatkan sesuatu harapan yang bagaimana kita dapatkan ya. Oke, di sini teman-teman, langsung saja kita akan meramal, tapi sebelum itu teman-teman harus bisa lebih relaksasi, lebih santai dan menikmati hasil ramalan saya walaupun memang durasinya sangat pendek sekali ya. Di sini siklus kehidupan untuk orang Shokuda ini baik buruknya nanti kita akan bisa lebih banyak merespon diri untuk membina diri lebih jauh lagi dengan kehidupan dan masa kini dan masa sekarang ya ataupun masa depan dan nantinya. Di sini kita akan memulai membuka kartu yang di tengah ya. Nah, jadi di sini ada kata janji di bulan September ya. Dan di sini juga ada penuh amarah, penuh ambisi, dan penuh dengan namanya semangat ya. Nah, jadi hati jiwa Anda tuh harus bisa lebih mempersiapkan diri dalam menggapai sesuatu di bulan September. Ada sebuah harapan yang bisa dicapai, hanya saja di sini amarahlah, rasa tersinggung, dan rasa sikap Anda yang bagaimana bisa Anda sikapi dengan baik ya. Nah, jadi di sini itu adalah intinya tuh situasi kondisi yang bagaimana Anda sikapi ya. Di sini mengenai situasi kondisi ada sebuah fondasi ya, harus ada niat hati yang benar ya, yang tulus ya, yang Anda jalankan ya. Jadi sini bisa dibilang melambangkan sebuah kerendahan hati dan sifat tulus dalam menjalankan sesuatu ya. Jadi di sini yang paling pentingnya tuh Anda harus bisa membuka diri, mewujudkan semua ide yang terpendam ya. Jadi bakat-bakat kemampuan itu sebenarnya sih ada sesuatu yang bisa membuat Anda tuh lebih bagus ya. Nah, di sini kamu harus benar-benar bisa menggunakan sebuah ide bakat kemampuan kamu tuh dijadikan sebuah berkat yang melimpah yang bisa dijadikan sebuah pegangan hidup ya. Nah, jadi di sini kalau bisa Anda jalankan tuh dengan perbuatan yang nyata ya ataupun perubahan yang nyata, jangan hanya dalam perubahan yang sangat monoton sekali ya. Itu juga di sini kalau saya lihat di sini ada simbol perjuangan ya. Tapi di sini keberhasilan yang kamu tanggapi, yang kamu raih itu uh, jika memang Anda tuh ada sangkut pautnya dengan perjalanan ataupun di tangan rencana Tuhan ya.
Jadi di sini kamu harus bisa lebih banyak menyikapi, meningkatkan spiritual Anda kepada Sang Penguasa, kepada Tuhan Allahmu ataupun Tuhan Yesus ataupun Tian Ti Gong ya. Nah, jadi di sini ataupun kepada Dewa Siwa ataupun kepada Dewa Ganesha ya. Nah, jadi di sini semuanya itu kalau saya lihat jika memang Anda menanggalkan kekuatan ataupun rencana Tuhan dari Tuhan Allahmu ataupun Tuhan menurut ajaran agama masing-masing, ya semuanya pasti akan bisa berhasil. Hanya saja Anda harus penuh dengan keyakinan ya. Di sini penuh dengan kesadaran dan penuh dengan kesabaran ya. Jadi apapun yang lakukan tuh sebenarnya sih dalam hati nurani itu ada terdapat sebuah kekuatan ya. Jadi di sini keberanian, tindakan, keyakinan semua diimpikan akan menjadi kenyataan ya. Tapi di sini semua berdasarkan dari hati jiwa Anda. Jadi di sini semuanya itu apapun yang Anda lakukan itu benar-benar bisa Anda dapatkan. Hanya saja Anda harus bisa lebih meningkatkan spiritual Anda, banyak berdana dan melakukan yang terbaik dalam hidupmu di bulan September. Itu juga di sini eh sebenarnya sih di bulan 9 penuh dengan rasa semangat yang tinggi ya, ada rasa semangat yang berkobar-kobar ya. Cuman di sini kalau saya sih sebuah penderitaan ataupun usaha kerja keras ya di sini ya. Jadi di sini kalau bisa kamu jangan selalu suka emosional ya. Jangan suka emosional yang meledak-ledak di bulan September. Terus juga di sini takutnya di bulan September ini kamu lebih kewalahan dan lebih banyak kehilangan materi gitu loh. Jadi di sini kalau bisa apa yang kamu lakukan yang paling penting dulu, jangan sampai itu membuat diri kamu tuh jatuh bangun ya. Itu juga di sini emosi kamu tuh harus bisa terkendali ya. Nah, itu ada situasi kondisi yang bagaimana kamu hadapi di bulan September. Jadi, nah di sini kita bagaimana kamu untuk mendapatkan sebuah tindakannya. Nah, jadi sini tindakan kamu untuk meraih sebuah kesuksesan, ya. Di bulan ini, ya, ataupun dalam waktu dekat ini, kamu harus bisa melakukan yang terbaik. Kamu harus bisa merencanakan ide rencana tujuan kamu dari kejauhan, dari jauh-jauh ya. Jadi di sini within the next few months ya. Jadi di sini apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu hadapi, kamu lakukanlah terlebih dahulu. Kamu bisa menyikapi, kamu bisa merencanakan sesuatu dari tahap-tahap jauh, tahap-tahap awal ya, dari sebelum-sebelumnya ya. Jadi apapun yang kamu lakukan itu kamu bisa melakukan sebaik sesuatu hal yang baik. Mungkin di sini di akhir tahun Anda mendapatkan keberhasilan. Mungkin juga nanti selama lewat 1 tahun ini kamu baru bisa menggapai keberhasilan dan kesuksesan. Jadi tergantung dari semua harapan yang kamu lakukan. Apapun yang Anda capai, apapun yang Anda hinggapi, semuanya itu sebenarnya bisa Anda peroleh. Hanya saja semua dari jiwa kita. Hati nurani itu yang seperti apa? Itulah yang bisa kita harapkan gitu loh. Jadi bagaimana respon, jawaban, ataupun tanggapan dalam sebuah tindakan yang kamu hadapi di bulan September? Nah, jadi di sini kamu di bulan September itu kamu harus bisa melakukan yang paling penting dulu dalam hidup kamu. Jadi apapun yang kamu lakukan harus benar-benar bisa Anda jalankan. Ya, jadi di sini kamu ya terpentingnya itu diri kamu itu ada prosperity ya. Jadi di sini kamu jangan menampakkan ekspresi kekanak-kanakan kamu ya. Kamu jangan bisa menunjukkan bahwa kamu itu kurang untuk bisa mendapatkan sebuah harapan gitu. Jadi apapun yang kamu lakukan itu sama sangat bertolak belakang sekali gitu loh dengan jiwa kamu. Jadi di sini kalau bisa kamu mendapatkan apa yang bisa seharusnya kamu dapatkan ya, setidaknya kamu harus bisa melakukan yang terbaik dalam kehidupan kamu. Nah, jadi di sini kalau saya lihat ya, apapun yang Anda hadapkan, apapun yang kamu lakukan, itu semua berdasarkan dari diri kamu. Harus ada perubahan dalam diri kamu, perubahan pribadi kamu, ya. Kamu harus bisa mengubah sifat kekanak-kanakan kamu, ya. Barulah nanti bisa mencapai kemakmuran kamu, ya. Sifat orang Cokuda itu biasanya berjiwa pemimpin, ya. Jadi mungkin di sini ada banyak hal yang membuat kamu itu jadi terobsesi sesuatu, berambisi ya, karena saja ke diri kamu tuh terlalu melakukan sesuatu hal itu dengan penuh keyakinan tapi berubah menjadi sebuah bahwa penilaian itu sangat anjlok sekali untuk bisa mendapatkan harapan yang baik. Jadi di sini uh, dengan bentuk tanggapan yang kamu hadapkan, yang kamu raih di bulan September,
seharusnya ada sesuatu keberkahan yang bisa dicapai. Hanya saja satu, ya, childlike expression, ya, personal transformation, ya. Jadi di sini kamu harus bisa mengubah sifat ekspresi anak-anak kamu, ekspresi kekanak-kanakan kamu. Kamu harus bisa lebih berdikari, lebih mandiri dan lebih dewasa, ya. Berpikirlah lebih berubah ke masa depan. Kamu harus bisa lebih bergerak, bergerak maju, jangan bergerak diam, berdiam diri. Karena itu dalam hal apapun yang kamu lakukan, seharusnya kamu harus bisa mulai bertindak maju. Kamu harus mulai bisa bertindak, harus bisa mulai berpikir bagaimana harus bisa mendapatkan sebuah keberkahan. Jadi apapun yang kamu lakukan harus benar-benar ada perubahan dalam kehidupan kamu. Di sini yang saya lihat untuk orang yang bersio kuda, ini banyak perubahannya ya. Banyak, maaf, bukan banyak perubahan tapi banyak monotonnya ya dalam kehidupan kamu. Jadi di sini hanya begini-gini saja, dan sebenarnya orang sio kuda tuh hanya selama ini selalu mengulur-ulurkan waktu ya, membuang waktu yang tersisa sampai sekarang. Jadi di sini apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu tanggapi, semua itu sangat bertolak belakang sekali dengan jiwa kamu. Tapi di sini seharusnya kamu harus mulai bisa menjiwai apapun yang kamu inginkan ya. Lantas bagaimana dengan bentuk pencerahan aura kamu yang kamu peroleh di bulan September? Biarkanlah diri hati kamu, hati jiwa kamu bersinar. Ya, biarkan hati jiwa kamu tuh ada kebebasan, ada freedom. Ya, di sini biarkanlah ada cahaya yang datang, yang masuk ke dalam jiwa kamu. Ya, barulah kamu bisa terpancarkan semua emosi kamu. Tapi ya harusnya tuh harus ada emosi hati jiwa yang baik ya, untuk melakukan segala sesuatunya ya. Jadi di sini apapun yang kamu lakukan harus benar-benar menunjukkan ekspresi kesenangan jiwa kamu, ekspresi kebebasan kamu dalam menjiwai sesuatu. Lingkungan sekitar kamu tuh seperti apa? Kamu harus bisa benar-benar meraih sebuah kesuksesan. Di bulan September ini harusnya bisa membuat segala apapun yang kamu dapatkan, apapun yang kamu raih itu harus benar-benar bisa kamu jalankan gitu loh. Jadi di bulan September ini bisa dibilang ada sebuah keberkahan, tapi kebajikan dan pahala, kebaikan tetap harus dilakukan. Barulah nanti Tuhan bisa memberkati kamu lebih gitu loh. Ya, jadi di sini bentuk pencerahan aura itu biarkanlah hati jiwa kamu itu dimasuki seberkat cahaya dari Tuhan. Biarlah kamu lebih semangat ya, eh, sebuah harapan yang bisa melakukan terbaik dalam diri kamu ya. Light beings ya, light brings, ini semua cahaya bisa datang memberkati kamu ke orang Shokuda. Jadi apapun yang kamu lakukan mudah-mudahan diterima dan direstui oleh Tuhan ya. Di sini perlu ditingkatkan spiritual dan banyak berdana, banyak melakukan yang terbaik dalam kehidupan kamu di bulan September ya. Nah, lantas bagaimana dengan kehidupan karma masa lampau dibawa dengan kehidupan sekarang ya? Di sini dengan kehidupan karma masa lampau ya, di sini kamu sebenarnya hal yang cukup baik ya. Kamu cukup seperti orang yang beranggapan bahwa kamu itu bisa diterima oleh warga sekitar ya, warga negara. Jadi sebuah kesamaan suku, marga di situ ya. Nah, jadi di sini intinya itu kamu itu menciptakan sebuah keharmonisan antar individu ya, dengan memberi dan menerima gitu. Jadi di sini bisa intinya itu lebih memajukan kerohanian Anda gitu. Jadi di kehidupan sekarang itu balasannya itu kamu tuh harus lebih sering meningkatkan rasa spiritual kamu gitu loh. Jadi di sini kehidupan karma kamu itu ada sebuah harapan, tapi itu semua didorong oleh rasa doa yang cukup tinggi. Rasa spiritual yang bagaimana yang bisa Anda gerakkan itulah adalah dengan cara menjiwai diri kamu. Dengan kehidupan kamu yang sekarang ini, ada sebuah harapan ataupun perubahan jika kamu mau lebih bertekad berusaha keras ya. Karena untuk orang Shokuda itu dengan jiwa kepemimpinan, dengan jiwa berdikarinya itu dia lebih banyak mandiri gitu loh. Jadi dia itu kurang adanya meminta bantuan dari kerabat keluarga ya, dia lebih banyak maju sendiri tanpa ada yang membantu. Tapi di sini kalau saya lihat ini sih untuk sebenarnya itu kehidupan karma masa lampau itu sebenarnya ada sebuah harapan
Karena itu semua berdasarkan spiritual. Vitalitas spiritual Anda tuh seperti apa, ya. Jadi di sini aktivitas, ya, apapun yang kamu lakukan, apapun yang Anda gapai, sebuah harapan, ya. Nah, jadi di sini ya, mohon maaf ya, di sini ada salah pembicaraan. Ya, di sini maksudnya ada sebuah kegiatan, ya, ada sebuah communal living, maksudnya perubahan lah dalam diri kamu. Ada sebuah kebijakan dalam diri kamu tuh supaya bagaimana untuk bisa lebih menetralkan diri, supaya kamu bisa melakukan terbaik yang bagaimana harusnya kamu gapai, gitu ya. Itu juga di sini. Di sini sih sebenarnya kalau saya lihat kehidupan karma masa lampau kamu itu sebenarnya tidak terlalu takut ya, ataupun trauma, ataupun fobia terhadap segala sesuatunya. Hanya saja kamu terlalu banyak berdiam diri, terlalu banyak bermalas-malasan, sehingga kamu tuh kurang adanya energi ya dalam diri kamu, sehingga kamu dibawa sampai sekarang ini untuk lebih banyak bangun, mandiri, dan lebih banyak bersemangat dalam melakukan sesuatu ya. Jadi di bulan September ini Anda sudah cukup untuk berdiam diri, sudah cukup untuk bermalas-malasan, sudah cukup untuk tidak memikirkan hal masa depan. Jadi di sini di bulan September ini ada sebuah cahaya harapan yang bisa Anda gapai, hanya saja di semua dalam diri kamu ya, mau atau tidak ya. Nah, jadi di sini mengenai dengan percintaan kamu untuk orang Shokuda, di sini kalau saya lihat kurang adanya perhatian ya, kurang adanya relaksasi dalam hubungan kamu ya. Di sini ya, hubungan sih sepertinya terburu-buru ya dalam menanggapi sesuatu ya. Jadi di sini eh, tidak merasa bahwa kamu punya hubungan yang bisa membantu kamu. Tapi di sini kalau saya lihat berilah kesempatan ya untuk memberikan sebuah harapan dalam berambisi dan dalam menggapai sesuatu. Di sini kalau saya lihat hubungan kalian itu sah-sah saja, ada sebuah harapan yang bisa dicapai dalam membuat sebuah hubungan yang cukup lama ya. Jadi di sini sebuah harapan bisa dicapai, hanya saja di sini sepertinya tuh harus dilakukan dengan hubungan yang baik ya, pelan-pelan menjaga hubungan, pelan-pelan membuat sebuah hubungan yang lebih rukun dan lebih harmonis ya, karena di sini tidak ada perubahan sama sekali, tidak ada sesuatu yang membuat diri kalian itu jadi terbebani ya, sehingga apapun yang dilakukan susah untuk bisa dicapai uh, sebagaimana mestinya. Di sini untuk segi percintaan tidak sesuatu yang mengganjal dalam hati, hanya saja di sini banyak perhatian, banyak saling mendukung dan saling mendoakan supaya nanti bisa mendapat sesuatu harapan sesuai yang sudah dikomitmen ya di sini ya, sesuai yang sudah dijanjikan. Nah, jadi sini teman-teman, hasil ramalan orang Shokuda sudah selesai. Jika memang ingin berkonsultasi lebih lanjut, bisa dicatat nomor WA saya ya, jika perlu untuk berkonsultasi. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe seperti biasanya jika Anda menyukai video ramalan video YouTube Evan Jaya. Oke teman-teman, hasil ramalan sudah selesai. Evan Jaya mohon pamit dan sampai jumpa.